Otoritas Iran mendirikan pos-pos pelatihan senjata publik di Teheran. Warga diajari cara dasar menggunakan senapan serbu dan senapan mesin di tengah konflik yang terus memanas dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran beramai-ramai belajar cara menggunakan senapan serbu dan senapan mesin. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi jika harus membela negara dari serangan Israel dan Amerika Serikat. Otoritas Iran mendirikan pos-pos pelatihan senjata publik di Teheran. Warga diajari cara dasar menggunakan senapan serbu dan senapan mesin di tengah konflik yang terus memanas dengan Amerika Serikat dan Israel. Sejumlah warga baik pria maupun wanita belajar cara menggunakan, membongkar dan merakit senapan. Pelatihan ini merupakan bagian dari kampanye Jan Fada yang diluncurkan untuk menunjukkan kesiapan publik dalam membela negara, serta memperkuat kesiapan warga untuk terjun ke medan perang kapan saja dibutuhkan. وظیفه است که آمادگی خودمون رو نسبت به اون چیزی که داریم دوباره ارائه بدیم. ما تا پای جان وایسادیم تا حتی اینی که رهبر بگه همین الان حرکت کنید ما لحظه‌ای درنگ نمی‌کنیم. الان وضعیتمون جنگه دیگه. من احساس کردم حالا که دارن یاد میدن آموزش‌ها رو بهتره بدونیم. حالا حرفه‌ای نیست ولی در حد اینکه حداقل بدونیم چجوری کار میکنه برامون مفیده. Pelatihan penggunaan senjata digelar oleh Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC di berbagai wilayah di Teheran. Sesi pelatihan berlangsung selama 2 minggu, terbuka bagi warga sipil dari berbagai latar belakang dan profesi. Iran kembali memamerkan drone miliknya melalui parade. 3 drone dipamerkan pada malam hari di kota Islamshar. Rekaman video memperlihatkan 3 drone Iran di tengah kerumunan warga. Parade dilangsungkan pada malam hari di kota Islamshar, Iran. Warga berkumpul di sepanjang jalan sambil membawa bendera Iran, menyaksikan iring-iringan drone melintasi pusat kota. Aksi ini dinilai sebagai momen Iran unjuk kekuatan militer di tengah konflik yang terus memanas. اخبار شما، حضور شما، تیم‌هاتون، تک-تکش، ایستادن، سوخت اصلی. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas. Dalam pidato di Akademi Penjaga Pantai Amerika Serikat, Donald Trump mengatakan Washington mungkin akan menghantam lebih keras jika Iran tetap berupaya memiliki senjata nuklir. Donald Trump kembali melontarkan peringatan keras kepada Iran saat berpidato di Akademi Penjaga Pantai Amerika Serikat di New London, Connecticut. Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak akan membiarkan Iran memiliki senjata nuklir dalam kondisi apapun. Dalam pidatonya, Trump mengklaim bahwa Washington mendapat dukungan besar untuk menekan Iran. Trump juga menyebut Iran sangat ingin mencapai kesepakatan, namun menegaskan bahwa Amerika mungkin harus menghantam lebih keras jika diperlukan. But with your help, we're reasserting one of the most time-honored principles of our national security, that the American dominance in Western Hemisphere will not be threatened under any circumstance. As an example, we will not let Iran have a nuclear weapon. That's all. It's very simple. We will not let that happen. And we have great support. You wouldn't know that by reading the fake news, but we have great support. People don't want them to have a nuclear weapon, and they will not have a nuclear weapon, and they want to make a deal so badly. We'll see what happens, but we hit them very hard, but we may have to hit them even harder, but maybe not. But we're not going to let Iran have a nuclear weapon and blow up the entire Middle East, Israel, the entire Middle East, and then come here for you. Not going to happen. Pemirsa, Presiden Rusia Vladimir Putin mengakhiri kunjungannya ke Cina Rabu malam. Kepulangannya diantar oleh jajaran petinggi Cina. Presiden Rusia Vladimir Putin kembali ke negaranya usai bertemu dengan Presiden China Xi Jinping. Kepulangan Putin diantarkan oleh petinggi China.
Kunjungan Putin ke China selama 2 hari melahirkan sejumlah kerjasama strategis antara dua negara. China dan Rusia pun sepakat untuk meningkatkan hubungan bilateral mereka. Ya, berebut dukungan China, kini giliran Putin yang bertemu dengan Xi Jinping. Dalam pertemuan bilateral, Putin selalu menyapa Xi Jinping dengan sebutan dear friend atau sahabat. Seperti berada di atas angin, setelah Iran dan Amerika, kini giliran Rusia melakukan lawatan kenegaraan ke Cina. Kremlin umumkan lawatan mereka tak lama setelah Trump kembali ke Amerika usai lawatan ke Cina. Hubungan romantis dua negara adidaya ini sudah berlangsung sejak lama. Seperti dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, dalam lawatan kali ini Putin memanggil Xi Jinping dengan sebutan sahabat. Jika Amerika berkunjung ke Cina, Putin justru menyebut lawatannya atas undangan Cina. Большое спасибо. Уважаемый господин Си Цзиньпинь, уважаемые коллеги, друзья, прежде всего позвольте поблагодарить вас и всех китайских друзей за теплый прием, за приглашение, за оказанное гостеприимство. Sambutan Putin seolah menjadi sinyal adanya perbedaan perlakuan yang istimewa pada Putin dibandingkan Trump. Terlebih insiden kursi Trump yang terlibat lebih kecil membuat media dan publik berspekulasi. Kebijakan luar negeri Trump selama ini yang kerap memusuhi Rusia dan Cina membuat hubungan keduanya makin dekat. Terlebih di tengah meningkatnya ketegangan Rusia dan Ukraina serta gangguan Amerika Israel di Iran. Pertemuan tatap muka Putin dan Xi Jinping ini yang kedua kalinya kurang dari setahun, bertepatan dengan peringatan 25 tahun perjanjian persahabatan kerjasama bertetangga Rusia-Cina. Sebelum Trump dan Putin, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi terlebih dulu berkunjung ke Cina. Pertemuan tersebut salah satunya membicarakan penyelesaian perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.